Baik, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 2 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2021. Jadi saya bahas langsung ya. Saya akan bahas 6 saham. Saya langsung bahas Care. Kalau kita lihat di sini Care naiknya tinggi ya. Dia higher low, higher high, dan higher close ya. Naiknya tinggi banget. Nah, pertanyaannya Pak Sunar, apa masih bisa naik lagi? Ya kalau kita lihat dari sini ya. Ini kalau saya tarik Fibonacci retracement sebelumnya ya, dari swing high-nya di sini dan swing low-nya ya, kita dapatkan Fibonacci retracement-nya untuk 61,8% itu di area 366 di sini ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Yang rajin nonton, mencatat dan buy lumayan profitnya ya. Ini sudah saya sebutkan kalau dia naik ke atas 356 boleh buy kan. Naik ke atas 364 tambah lagi, naik ke atas 370 tambah lagi ya. Jadi yang rajin ngikutin ya mudah banget ya, tinggal pasang automatic order, tinggal pasang di garis-garisnya ini ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 378 tambah lagi ya. Kalau dia naik lagi ke atas 390 tambah lagi, naik lagi ke atas 398 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price berikutnya adalah 418 ya. 418 dapat dari mana Pak Sunar? Jadi 418 itu didapat dari kurang lebih swing high-nya di sini ya. Ini tanggal 19 November 2020. Kalau dilihat dari patternnya seperti ini ya, naik turun konsolidasi sideways, kemudian turun dia breakout naik higher high ya, kemudian turun konsolidasi breakout ya. Ada kemungkinan dia kalau tembus ke atas 390 ya, ada kemungkinan dia akan terus lanjut sampai 418. Kalau dia masih lanjut terus ya, target price berikutnya di Fibonacci extension 127,2%, kurang lebih sekitar area 450-an ya. Jadi masih ada peluang naik. Kalau mau buy Pak Sunar, ada dua strategi ya. Kalau yang nggak berani buy sekarang, buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area, sebentar saya gambarkan ya. Ada dua area ya. Kalau mau buy on weakness tunggu di area 338 sampai 332 atau tunggu di area 346 sampai 351. Ini sudah saya sebutkan sebenarnya ya, area buy on weakness-nya ya. Jadi kalau dia turun di bawah 351, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 351 barusan buy. Naik lagi ke atas 356 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi tinggal ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Mudah banget kok ya. Tinggal pasang automatic order disesuaikan dengan risiko profile masing-masing ya. Jadi target price berikutnya adalah 378 ya. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar boleh nggak? Kalau yang berani buy higher buy sekarang boleh, pasang aja stop lossnya di 34 dan 356 ya. Maksimum di 351. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 351 masih cukup bagus ya. Jadi saya nggak rubah-rubah lagi. Ini Fibonacci retracement 50% ya, 351 ya. Jadi sesuaikan aja dengan risiko profil masing-masing. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 378 ya, atau pakai acuan swing high yang ini boleh ya, 376. Tapi saya nggak ganti-ganti garisnya ya, tetap aja ya 378. Sebelumnya saya tarik 378. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 378, kita tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 390 tambah lagi. Kalau berhasil breakout ke atas 398 tambah lagi ya. Berikutnya target price-nya adalah 419. Jadi kurang lebih mudah banget ya untuk carry ya. Seperti itu. Berikutnya Wood. Wood di sini juga saya sudah bahas di analisa saham harian ya. Kalau kita lihat candlenya dia higher low, higher high, dan higher close. Masuk lagi ke area sideways ya. Ini besar semuanya. Sebelumnya area sideways-nya lebar ya. Sekitar area di sini saya gambarkan sebelumnya di area 710 sampai dengan 870 ya. Area sideways-nya ya. Jadi Pak Sunar, ini kan sebelumnya hari Kamis naik tinggi. Kemudian Jumat kok koreksi, apakah bakalan turun ke bawah? Kita nggak akan tahu ya, tinggal pasang aja trailing stopnya di 785 dan 745. Kalau area buy on weakness saya sudah sebutkan ya, tunggu aja di area 720 sampai dengan 745 ya. Itu area buy on weakness untuk Wood. Jadi sebentar ya. Bagi yang mau buy high sell higher, karena dia sebelumnya dia berhasil breakout 810, kemudian dia kok koreksi lagi Pak Sunar ya. Kalau yang mau buy high sell higher tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 810 buy, kemudian naik lagi ke atas 850 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah Fibonacci extension 261,8% ya, di sekitar area 900. Kalau dia naik lagi ke atas 900 ya, target price berikutnya adalah 960 dan 1025 ya. Jadi Pak Sunar 960 didapat dari mana? Saya
pakai acuan yang ini ya, high-nya high-nya ini ya di akhir Maret 2019 ya. Kemudian di sini high-nya kalau dari monthly-nya di sini ya, ini high-nya di bulan Mei 2019 juga ya, dia high-nya di 1025. Jadi uptrend-nya sebenarnya sih masih cukup bagus, walaupun saat ini masih sideways ya, dalam kurang lebih 1, 2, 3, 4. Memang kalau kita lihat dari pattern-nya ya, dia naik ke atas, kemudian sideways 1, 2, 3, 4, naik breakout ya. Naik lagi 1, 2, 3, 4 dia breakout ya. Kemudian koreksi ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 900, ya kemungkinan besar dia berhasil tembus ke atas 1025 ya. Ya masih cukup bagus lah untuk wood ya. Walaupun di sini candle merah ya. Jadi jangan terlalu takut juga. Yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya di 785 dan 745. Gitu ya. Kalau buy on weakness ya tunggu aja di area yang saya kotain ya. 720 sampai dengan 745. Kalau mau buy high sell higher ya naik ke atas 810 buy ya seperti itu ya. Buy-nya bentar aja naik ke atas 850 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk wood ya. Berikutnya untuk sen. Jadi sen ini naiknya juga lumayan tinggi ya. Dia higher low, higher high dan higher close minggu lalu ya. Dan kalau kita lihat di sini, Mas Sunar ini kok ekornya panjang ke atas. Memang wajar ya. Ini sudah saya bahas juga di analisa saham harian. Memang dia suka membentuk ekor panjang ke atas, tapi bukan berarti ekor panjang ke atas dia bakalan turun ke bawah, enggak ya. Seperti itu ya. Jadi pasang aja dari stopnya yang sudah punya ya 302 dan 280. Kalau buy weakness ya tetap aja tunggu di area 250 sampai 262. Kalau mau buy sekarang Mas Sunar, boleh nggak? Buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 302 dan 280. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 322 tambah lagi, breakout ke atas 354 tambah lagi ya. Nah, Pak Sunar ini coret-coretannya apa aja ini kalau ada coret-coretan. Nah, ini memang uptrendnya ini saya gambarkan ya. Dari awal sini ya kalau kita tarik garis ya, dia masih lumayan bagus ya, naik ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada pattern ya, rounding bottom ya, saya sebutkan lagi. Kalau ingin tahu chart patterns bisa baca bukunya Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns. Di sana ada 10 buy signals dan 10 sell signals ya. Untuk chart patternsnya ya, ini rounding bottom kalau dia berhasil breakout ke atas, maka kalau kita ukur ketinggiannya, kedalaman dari seperti mangkok ya, kedalaman dari mangkoknya, maka target price berikutnya bisa sampai target sampai 580 bisa ya. Itu untuk sen ya. Nah, targetnya memang lumayan tinggi ya Pak Sunar ya. Ya lumayan tinggi lah. Ini saya ukur dari ketinggiannya chart patternnya ya. Paling tidak ya kalau dia berhasil breakout ke atas high-nya ini ya 354 ya. Jadi dia target price berikutnya di Fibonacci extension 21,8% di 420-an kurang lebih ya. Itu target price berikutnya. Ya ini dari kalau mau buy sih masih ada peluang ya. Apalagi volumenya masih tinggi ya di sini ya. Tapi tetap saja pasang trailing stop dan stop loss ya untuk jaga-jagain ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk sen. Berikutnya untuk era dia naik di band tinggi ya seperti ini ya. Higher high harus higher low dan higher close. Kemudian Mas Sunar, ini kan area yang saya sudah sebutkan ya, kalau mau buy on weakness 630 dan 465 harusnya sudah buy ya. Atau kalau mau tunggu lagi, kalau di sini merasa masih ketinggian ya tunggu aja buy on weakness di 595 dan 585. Artinya kalau dia turun di bawahnya 595, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 595% buy ya. Buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 680 tambah lagi ya. Naik ke atas 690 tambah lagi. Naik ke atas 710 tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 710, ada kemungkinan dia breakout ke atas 730 ya. Di sini swing high-nya di 725. Tapi saya nggak rubah-rubah ya. Sebelumnya saya kasih garis 730, jadi tetap aja kalau naik lagi ke atas 730 tambah lagi ya. Maka dia akan mencapai target kurang lebih di 770 dan 800 ya. Itu untuk era ya. Jadi baiknya kira-kira bertahap aja ya. Sejauh ini reboundnya cukup bagus ya. Intinya di sini ya, saya garis bawahi ya. Ini saya tebalkan ya, 660 ya. Jadi kalau dalam 1-2 minggu ke depan, kalau dia berhasil naik ke atas 660, selama dia bertahan di atas 660 ya, kemungkinan besar dia mencoba untuk breakout ke atas 730 ya. Ya seperti itu kurang lebih ya. Bentar saya cek dulu untuk era ya. Jadi
sentimen positifnya kalau saya lihat sih lebih ke itu ya, em, atau penyertaan modal ya, dari era space ke era fund.com ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja em, masih kuat naik lagi dan breakout ya, seperti itu ya. Kalau berdasarkan risetnya Mirai Asset ya, dia target price-nya masih cukup bagus ya. Jadi masih peluang untuk breakout ke 800 ya. Seperti itu ya. Itu untuk era. Jadi kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk SCMA. SCMA di sini ya, minggu lalu dia bagus ya, higher low, higher high, dan higher close. Volumenya juga naik ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia dalam satu dua minggu depan ya, dia kan berusaha untuk breakout ke atas sini ya, 2550 ya. Jadi kalau dilihat dari formasinya sih masih peluang untuk breakout. Ini resisten terdekatnya ya, swing high-nya di 2400. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya di 2190 dan 2090. Kalau yang mau buy weakness tetap sama ya, tunggu di area 1945 sampai dengan 2000. Kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar buy weakness ya, ya kita buy high sell higher aja. Di sini kan ada swing high-nya 2400 ya. Jadi yang mau buy high sell higher atau kalau mau tambah lagi, kalau dia naik lagi ke atas 2400 buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 2450 tambah lagi, berikutnya setiap lipatan 100 saja tambah lagi ya. 2550, 2650, 2750 ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 2750, target price berikutnya adalah 3000. 3000 dapat dari mana Pak Sunar? 3000 didapat dari Fibonacci extension 127,2%. Jadi kalau saya tarik di sini ya, garis Fibonacci retracement-nya di sini, swing low-nya ini swing high-nya ya. Ini retracement levelnya. Kalau ke atas lebih dari swing high-nya itu berarti dia namanya extension ya. Jadi extension berikutnya di 117,2%. Kalau dia masih naik lagi Pak Sunar, kalau super bullish ya dia kemungkinan bisa sampai Fibonacci extension 161,8% ya, sampai dengan 3550 kurang lebih ya. Itu target price-nya untuk SCMA. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ya. Kalau di sini ya kurang lebih ada pattern seperti cup and handle ya, mirip ya. Cupnya seperti ini handle-nya ya. Kalau dia breakout handle-nya, kalau saya ukur ketinggiannya dari ini ya, dari cup and handle ya kurang lebih mangkoknya ini ya. Ya kurang lebih targetnya ya bisa sampai kalau diunggul dari handle-nya ya, sampai kurang lebih ya bisa tembus ke Fibonacci extension level 161,8% ke atas ya. Tapi sekitar 4000 ya di sini ya. Lumayan tinggi berarti ya. Tapi saya lebih optimisnya ke 3550, kemungkinan besar bisa tercapai ya kalau dia berhasil breakout ke atas 2550 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif sambil pasang trading stop dan stop loss ya. Berikutnya untuk TPIA. TPIA minggu lalu dia naiknya lumayan ya, higher low, higher high, dan higher close ya. Jadi Pak Sunar minggu ini apakah masih lanjut lagi? Masih ada peluang ya. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 9300 dan 9100. Kalau belum punya Pak Sunar buy or weakness ya tunggu aja di area 8550 dan 8775 ya. Ini kurang lebih untuk TPIA ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Buy sekarang boleh aja ya. Asalkan pasang stop lossnya di 9300 dan 9100. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Walaupun di sini kita lihat asing akumulasi ya. Volumenya juga lumayan bagus ya. Rata-ratanya dia naik ya. Tapi kita jangan lihat asing ya. Kita fokus ke pergerakan harganya. Yang penting fokus ke garis-garisnya yang sudah saya berikan ya. Naik lagi ke atas 9550 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price terdekat resistennya di sekitar area 10.100 ya untuk TPIA ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 10.100, target price berikutnya lumayan tinggi ya, 11.000 sampai dengan 11.350 ya. Jadi lihat dari weekly-nya ya, dia masih peluang untuk naik sampai 11.350 ya. Dengan catatan dia kalau lama bertahan di atasnya ini ya, Fibonacci retracement 61,8% ya. Ya maaf, Fibonacci extension ya. Sebelumnya saya tarik garis Fibonacci extension. Jadi selama dia bertahan di atas Fibonacci extension 61,8% ya, dia masih peluang untuk naik sampai 11.350. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Ya santai aja. Jadi trading itu mudah ya. Kalau ikutin saya analisanya, tinggal garis-garisnya aja. Ada yang bilang sebelumnya, Pak Sunar ajarin dong money management seperti apa. Sebetulnya ini sudah penerapan money management langsung ya.
Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya, mudah ya. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Seperti itu ya. Ya. Ini garis-garis sebelumnya sudah saya sebutkan ya. Ini sebelumnya biometers saya perkirakan di sini ya. Ya. Nah, ternyata dikasih kan, tapi kasihnya nggak di sini, tapi di sini ya. Ya lumayan, jadi yang rajin nonton catat dan buy harusnya sudah mulai buy ya kalau dia naik ke atas 8775 ya. Itu ya. 8775 kan kurang lebih dari Fibonacci ini ya. Extension 61,8% ya, seperti itu ya. Jadi sebelumnya saya tarik Fibonacci extension ya. Dari swing low bawah ini ke pertama, kedua, ketiga ya. Jadi extension 3 titik ya. Kalau ingin tahu mengenai Fibonacci retracement dan extension bisa nonton videonya di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi yang baru join silahkan, kurang lebih cukup ya untuk minggu ini ya, 2 Agustus sampai 6 Agustus 2021. Yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Kemudian jangan lupa komentar juga, bantu like videonya ya, seperti itu ya. Seperti biasanya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.